Oras manihita. Di hamu amanami na nami nang ruas ni Greta ala mulat nama pertengahan tayo bas Panginoon mare demita. Hite guarni debata ama dohot guarni na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton probadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songononin na Tuhan Jehova lehnok matuhamu rohanay baru dohot tau dinay baru tu bagasan ati-ati muna jala usatok kudo roha batu sian daging muna jala nenok tuhamu rohana merpakilalaan jalan henok kuma atau dikku tu bagasan ati-ati muna aho do mabahesa asa marparangi hamu di bagasan akka patikku akka uhum pube radu tamuna jala patu pamuna do. Haleluya. Martangyang mahita. Alay Tuhan di bata amanami hodo manodangi jala mengajari rohani akka na porsia di hatam mar hite-hite ton di probadia say buhay ma rohanami asatore parhon nami mar hite-hite ton demi asatotom gok dame rohanami makalason hagogon nay mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus ton nami. Amen. Turpuk epistel di pertanyata Bornginon nata surat di Yohanes 10 mamuka sian 4b 1 ayat 15 tajahama marsikat sorin aindada sian mulada pabuai Tuhamu ala narat dorbe hita alai nalahu mahamu wai manubot na mansuluaw jalada ngadu manang iseham manubot aw nalahu kuliya doho lam dok tahero hamuna ala hudok songoni Tuhamu alai namandon dan tudo aw Tuhamu ulihuna doi idalawa ay absolawa dan naro dia ni manobaha alai ang tawa subok do ibadah Tuhan ang gunung roy bana ajaran na do pertibion taringot tu dosa dohot taringot tu hapitoran dohot taringot tu uhum anggota dosa imana sempurna na sejadiah anggota ringot tu hapitoran iman alahu ahu mano pedamang jadi dangbe idau muna ahu anggota itu iman nampona hidup pertibio gudang dope nian sidohonok ku Tuhamu alaidang terbuan hamu dope inuaeng alai roto di hasito manando to bihoni ido ham bagasana sa hasito ay nangadong si hatahon siyang sendirian na binigay ido hatahon na dari tahonon na do Tuhamu
mengenai masa depan. Pasangapon na doahu, ay jalaon na do na diahu, laho mamaritahosa tuhamu. Salut na diamai, diau doi, bahe na do, jalaon na do na diau, lah pemerintah satu hal. Ido sahakna, martua dokon atau mangyun hatani debata, jalan opelsa. Amen. Solo bihamio, ale toni parbagia. Saya jari matokto, hamion hut paria. Martangi yang tutuhan asa totong bolana Toni hasang aboni saingani rohanami Pargodoi mahamibe maralohon dosa nami asa tumalu mahami sian hadosa nami. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani de bata ama. Imana mandongani hamu saluhutna. Amin. Oras madihita salutna. Hatan itu hatta imana gabe ujahan di partang yang hatta di apalau bason. Imana nienet sian Hesekiel bindu tulu pulu pitu ayat 10 sada ro di ayat 14 marsikat soring mahita majahasa. Dungi ni naibana muse tuau ale anak ni jolma akka holi-holion sadok pinoparni Israel dui idama akka nasida madok nunga tung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidum dohami. Jadi tandon muna ma audo Jahoba iadung hukap tanoman muna jala hubuak kamu nakok ale bangsok kisian tanoman muna ima yang go sahatna. Jadi berbicara mengenai pribadi dan peran daripada Roh Kudus, memang ini suatu diskusi yang cukup menarik. Biasanya hal ini selalu dikaitkan dengan beberapa gereja yang beraliran Pentakosta atau beraliran karismatik. Gereja-gereja yang beraliran Pentakosta atau gereja yang beraliran karismatik ini sangat bergairah bila berbicara mengenai peran dan pribadi daripada Roh Kudus. Karyanya kalau kita melihat dari sudut pandang dari teman-teman dari gereja karismatik ini, karyanya diantaranya adalah membuat mukjizat maupun juga KKR penyembuhan ilahi, termasuk juga pencurahan kuasa Roh Kudus dan juga pemberian karunia bahasa roh. Kemudian juga adanya peristiwa-peristiwa seperti manifestasi roh, ada yang bergetar-getar,
ada yang bergoyang-goyang ataupun jatuh-jatuh, dan juga adanya mengenai mendengar suara Tuhan dan berbagai macam manifestasi yang lain. Tapi kalau kita melihat dari sudut gereja Protestan secara umum, maka gereja Protestan memang tidak terlalu memperlihatkan kegairahan yang begitu luar biasa seperti saudara-saudara dari gereja beraliran Pentakosta. Hal ini disebabkan oleh karena doktrin daripada gereja Protestan itu lebih menekankan kepada justification atau justifikasi, pembenaran karena iman, pengudusan, dan kesaksian melalui perbuatan-perbuatan baik, sehingga hal itu tidak membuat gereja-gereja Protestan seperti teman-teman dari gereja-gereja yang beraliran karismatik. Dan pelayanan Roh Kudus di dalam gereja Protestan tetap dibicarakan, tetapi tidak seperti saudara-saudara dari gereja karismatik. Dan memang gereja-gereja Protestan juga tidak terlalu terbuka kepada pengaruh dari gerakan karismatik. Dan akhirnya kita bisa lihat sendiri bahwa beberapa jemaat dari gereja Protestan ada yang beribadah, kalau orang bilang mengatakan itu jajan rohani, mereka pergi secara diam-diam ke gereja-gereja yang beraliran karismatik untuk beribadah. Tapi berbeda dengan saudara-saudara dari gereja Katolik yang begitu antusias menerima gerakan karismatik, bahkan sudah disahkan oleh Vatikan, sehingga muncullah yang disebut dengan pembaharuan Katolik karismatik di dalam gereja mereka. Pastor-pastor mereka pun melaksanakan ibadah penyembuhan ilahi, tetapi dengan memakai hosti atau di saat ekaristi berjalan. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan dengan kita gereja-gereja Protestan. Nah, oleh karena itu teks ini berbicara tidak hanya sekedar mengenai Roh Kudus yang berbicara tentang kuasanya, tetapi teks ini berbicara mengenai orang-orang Israel. Dalam hal ini Nabi melihat suatu kondisi kerohanian dan fisik orang-orang Israel yang sudah dikalahkan oleh tentara Babel, dan mereka dibuang ke Babel oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa Kanaan. Jadi tindakan murtad itu sudah ditegur oleh Tuhan melalui para nabi agar mereka kembali dan berbalik kepada Tuhan dan menyembah kepada Yahweh. Tindakan pembuangan ini dianggap sebagai kematian, dan gambaran tulang-tulang yang kering menunjukkan bahwa kondisi kerohanian mereka sedang dalam kondisi kematian. Tulang-tulang menggambarkan keringnya rohani, dan iman tidak mempunyai pengharapan, dan juga tidak ada hari esok, tidak ada hari depan, tidak ada suatu harapan, gelap semuanya dan terhilang dari hadapan Tuhan. Semuanya ini terjadi karena mereka ditawan ke tanah Babel dan harus meninggalkan tanah perjanjian serta meninggalkan tanah yang menjadi harapan mereka, dan juga jauh dari bait Allah, bahkan bait Allah sudah dihancurkan, dirobohkan. Dan inilah yang membuat mereka menjadi kering secara kerohanian. Tapi Tuhan sungguh mengasihi orang Israel sehingga ia menyuruh Nabi Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang yang kering itu. Pada waktu Yehezkiel bernubuat, disitulah Allah bekerja. Pada waktu Yehezkiel mengucapkan kalimat-kalimat nubuat, maka roh Allah atau Allah sendiri bekerja di tengah-tengah tulang-tulang tersebut. Bernubuat yang dimaksud di sini adalah menyampaikan perkataan-perkataan Allah, menyampaikan perkataan-perkataan yang telah diwahyukan atau diilhamkan, sehingga kata-kata dari nubuat itu mempunyai kuasa yang menghidupkan. Jadi ketika nubuat itu diucapkan oleh Nabi Yehezkiel, maka Tuhan berkarya. Dikatakan dalam teks firman Tuhan tadi, Tuhan membuka kubur orang Israel, Tuhan membangkitkan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah Israel, dan membuat Israel mengakui bahwa Allah itu adalah Yahweh. Tetapi dalam teks firman ini juga firman Tuhan memperjelas bahwa di saat ada nubuat yang dibicarakan oleh Nabi Yehezkiel, maka di situ dikatakan roh Allah, roh Yahweh itu bekerja di tengah-tengah orang Israel, dan akhirnya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Israel dihidupkan kembali, Israel kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan Israel mengenal Allah melalui karya kuasa roh Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan di dalam teks firman Tuhan ini tidak ada perbedaan pekerjaan antara Allah dan roh Allah, karena pekerjaan Allah itu satu adanya.
Semuanya ini terjadi di saat orang Israel pulang dari pembuangan dari tanah Babel. Firman Tuhan digenapi, tetapi firman Tuhan ini juga merupakan satu perspektif masa depan yang memperlihatkan tentang pemulihan orang Israel di waktu-waktu yang akan datang ketika kerajaan Mesias itu berdiri di muka bumi ini, di mana Israel diperluas tidak hanya sebatas tanah Kanaan, tetapi juga diperluas dengan hadirnya kerajaan Mesias Yerusalem surgawi, sehingga Israel itu mencakup tidak hanya orang Yahudi tapi juga orang non-Yahudi. Apa yang mau kita perhatikan dan pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa oleh karena dosa dan kejahatan, maka kita mengalami apa yang disebut dengan kematian rohani. Hal ini tidak hanya terjadi di luar gereja, tidak hanya terjadi pada orang-orang yang beragama lain daripada orang Kristen, tetapi rupanya kematian rohani bisa terjadi di dalam lingkup gereja Kristen itu sendiri, yaitu terjadinya kemurtatan, adanya orang-orang Kristen atau kita yang menyembah berhala selain menyembah daripada Tuhan. Menyembah berhala bisa saja dia mempertuhankan atau mendewakan uang. Menyembah berhala juga bisa saja mempertuhankan pengetahuan, bahkan mempertuhankan dirinya sendiri, bahkan membuat termasuk orang-orang lain atau orang-orang yang ia kasihi menjadi berhalanya. Kita pergi ke gereja, kita menyanyi memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita masih meyakini kekuatan-kekuatan dunia dan kekuatan-kekuatan setan yang ada mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen atau mempengaruhi hidup kita. Dan hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kemunduran rohani. Seringkali tanpa kita sadari bahwa kita mengalami kemunduran iman, tanpa kita sadari karena memberhalakan uang kita mengalami kemunduran rohani. Kita bisa mengikuti apa saja yang menjadi kegiatan dalam gereja, tetapi rupanya iman kita sudah padam. Tanpa kita sadari, kita sudah mengalami kematian rohani, dan kematian rohani itu merupakan perpisahan dan pembuangan dari hadapan Allah, dan ini akan berakhir pada api kematian kekal. Oleh karena itu, kita mau mengevaluasi dan mempertanyakan diri kita sendiri, apakah memang kita sebagai anggota gereja kita sudah mengalami kemunduran rohani, ataukah mungkin ada berhala-berhala lain yang kita yakini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Di samping kita menyembah Tuhan, di samping kita beribadah, rupanya masih ada kita yakini kekuatan lain dari kekuatan Tuhan yang kita percayai. Kalau ini terjadi dalam diri kita, maka sebetulnya kita sedang menuju menjadi orang-orang seperti yang dialami oleh orang Israel, yaitu tulang-tulang yang kering, tulang-tulang kering yang tidak ada harganya, tulang-tulang kering yang tidak punya pengharapan, bahkan terhilang daripada hadapan Tuhan. Yang kedua, untuk mengembalikan diri kita umat Allah, maka kita harus kembali kepada intinya, yaitu berita Injil, berita kematian dan berita kebangkitan Yesus yang membawa pertobatan dan iman kepada Kristus. Memang seringkali hal ini sering kita dengar, mungkin kita menjadi bosan mendengar berita Injil ini, tapi sebenarnya berita Injil ini adalah berita yang membawa suatu sukacita dan kegembiraan bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dosa-dosanya diampuni, kehidupan baru diberikan, kuasa setan dikalahkan, dan kehidupan kekal dikaruniakan kepada kita melalui berita Injil tersebut. Berita Injil inilah yang harus dikumandangkan agar gereja Kristen, termasuk kita orang-orang percaya, terhindar daripada kematian dan keringnya kerohanian kita, serta menimbulkan kasih di dalam diri kita. Bila Injil Yesus Kristus tidak lagi dikumandangkan, maka setan-setan akan membawa warga gereja kita, membawa diri kita kepada penyesatan. Kita tidak mengenal Tuhan. Kita memang anggota gereja yang aktif, tetapi prinsipnya atau pada dasarnya kita tidak mengenal siapa Tuhan. Walaupun kita datang ke gereja, bahkan terjadilah kebinasaan dan kematian. Tidak ada iman, tidak ada pembaruan. Notabene kita orang Kristen, tetapi kehidupan kita hanya berputar di situ-situ saja, tidak ada pembaruan. Saya pernah mendengar orang berbicara
Yang lebih penting adalah marsaur daripada khotbah. Itu pernah saya dengar orang berkata demikian. Yang lebih penting adalah marsaur ruas daripada berkhotbah. Padahal sebetulnya perkataan itu sudah menggantikan posisi Tuhan di dalam gerejanya yang mau berbicara menyampaikan kasih Allah. Atau mungkin kita sudah lama mendengar khotbah, tetapi tidak ada banyak perubahan dalam hidup kita. Padahal salah satu buku dari pengakuan gereja Lutheran yang diakui oleh gereja Lutheran sedunia, buku tersebut namanya Rumus Concord, mengatakan demikian, bahwa hanya melalui pemberitaan Injil Allah mengaruniakan anugerah, kasih karunia-Nya, pengampunannya, dan hidup yang baru. Tetapi berkhotbah seringkali sudah tidak lagi menjadi daya tarik lagi. Tidak menjadi daya tarik lagi orang mendengar khotbah. Ya, saya tidak membicarakan mengenai ilmu berkhotbah, karena yang berkhotbah itu masalah talenta. Ada yang berkhotbah dengan semangat sekali, berbicara dengan lantang dan juga dengan jelas. Tetapi ada yang berbicara dengan begitu santai, ada yang berbicara cepat, ada yang berbicara lambat. Saya tidak membicarakan mengenai homiletika, ilmu pengabaran Injil, tetapi yang kita maksud di sini bernubuat adalah bagaimana pemberitaan itu, the means of grace itu, sarana keselamatan itu dinyatakan kepada gereja kita, yaitu berita Injil Yesus Kristus. Dan berita inilah yang harus disampaikan kepada kita. Kenapa? Karena berita itulah yang memberikan kehidupan, bernubuat, mengatakan kata-kata firman Tuhan, di mana Roh Kudus bekerja melalui perkataan-perkataan Tuhan itu. Roh Kudus tidak bekerja di luar firman Tuhan. Roh Kudus bekerja melalui alat dan sarananya, yaitu firman Tuhan. Dan disitulah Allah menyampaikan anugerah pengampunan, memberikan kasih karunia, memberikan iman, dan memberikan kepercayaan. Tanpa sarana anugerah firman Tuhan ini, saudara tidak akan pernah menjadi orang Kristen dan percaya. Tanpa sarana anugerah firman Tuhan ini, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kering, tanpa harapan, terhilang. Karena di dalam saluran anugerah firman Tuhan inilah Allah menyampaikan kehendaknya. Iman mulai lahir dari firman Tuhan. Iman tidak lahir karena olah pikir kita. Iman tidak lahir karena diskusi-diskusi kita. Iman tidak lahir karena nyanyian-nyanyian pujian kita. Tidak akan ada. Tetapi iman itu lahir karena adanya khotbah, adanya nubuat, yaitu firman Tuhan yang diberitakan. Disitulah Roh Kudus bekerja. Tetapi Roh Kudus bekerja pada satu titik pusat kekristenan, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang membawa iman dan pertobatan. Bahkan Martin Luther dengan jelas mengatakan, jatuh bangunnya gereja tergantung daripada doktrin pembenaran karena iman. Jatuh bangunnya gereja tergantung daripada pengajaran doktrin tentang justification by faith, pembenaran karena iman. Jadi walaupun gereja waktu itu besar, gereja Katolik pada waktu itu begitu luar biasa jumlahnya, tetapi secara prinsipil gereja tersebut sudah murtad dan kehilangan anugerah Allah, oleh karena bukan lagi firman Tuhan yang dikatakan, bukan lagi sabda Allah, berita tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu sudah tidak dikhotbahkan lagi. Karena itu Amanginang, sangat penting firman Tuhan, sangat penting berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Sangat penting gereja mempunyai satu poros utama dalam kegiatan pelayanannya, yaitu tentang salib, Golgota, dan kubur yang kosong atau Paskah. Silakan coba pergi saja keluar dari Golgota dan kubur yang kosong. Saya yakin besok kita akan mengalami kekeringan rohani. Besok kita akan mengalami kematian rohani. Besok kita akan menjadi tulang-tulang kering dan akhirnya binasa dan mati. Yang ketiga, Roh Kudus berkarya apabila Injil Kristus, yaitu berita kematian dan kebangkitan itu, menjadi fokus gereja. Kalau kita membaca firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 2, maka pertobatan dan iman itu terjadi setelah Petrus berkhotbah. Saya tidak tahu berapa menit, tapi mungkin dugaan saya itu hanyalah 10 menit dia berkhotbah. Tetapi efek daripada khotbah yang 10 menit itu adalah 3.000 orang mengalami pertobatan dan iman.
Roh Kudus diturunkan atau Roh Kudus bekerja pada hari Pentakosta karena pemulihan Yesus dan persembahan Yesus, yaitu darahnya, sudah diterima oleh Allah Bapa. Jadi Golgota dan Paskah adalah satu penyebab mengapa Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya. Itu sebabnya sangat penting berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus, karena disitulah gereja akan dikuduskan oleh Roh Allah, gereja akan disucikan oleh Roh Allah, dan gereja akan dihidupkan oleh Roh Allah, karena fokus utama gereja adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Bila kita meyakini berita ini, kematian dan kebangkitan Yesus, yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan tadi, Roh Kudus akan membaharui hidup kita. Jadi pembaharuan hidup itu bukan omong kosong, bukan teori, bukan sekedar nyanyian-nyanyian begitu saja, tetapi Roh Kudus memperbaharui hati, menciptakan hati yang baru, sehingga orang tidak lagi tertarik kepada kehidupan yang lama yang berdosa, tidak tertarik lagi kepada kehidupan yang lewat. Paulus menyebutnya, aku menganggap semuanya itu sampah, segala prestasinya, segala kualitas dirinya yang berprestasi itu dianggapnya sampah. Karena itu dulu begitu bangganya dia dengan jati dirinya sebagai seorang Farisi, sebagai seorang yang cerdas dan pintar. Paulus begitu bangga. Tetapi ketika dia dijamah oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, semuanya itu dianggap sampah dan dia memulai hidup yang baru. Siapa bilang bahwa hidup yang baru itu hanyalah suatu teori, tapi realitas terjadi apabila Roh Kudus sudah bekerja. Yang B, Roh Kudus mengaruniakan kepada kita satu keyakinan tentang tanah perjanjian yang kekal. Jadi bila ada orang Kristen yang masih ragu-ragu di dalam dirinya tentang hari esoknya, maka dia memerlukan Tuhan Yesus untuk meyakinkan bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam dirinya. Roh Kuduslah yang mengaruniakan kepastian bahwa dirinya ketika meninggal dunia ini akan langsung ke rumah Allah Bapa di sorga. Pekerjaan siapa? Bukan olah pikir kita, bukan olah teologi kita, tetapi itu pekerjaan Roh Kudus yang bersaksi di dalam batin kita bahwa kita berjalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan ini adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Dan yang C, Roh Kudus itu yang membuat kita mengenal Tuhan Yesus dan Allah Bapa berdasarkan doktrin atau berdasarkan isi daripada Alkitab kita. Jadi pengenalan akan Tuhan tidak datang, memang kita bisa saja membaca Alkitab, kita bisa saja mempunyai pengetahuan Alkitab, tetapi pemahaman yang berdasarkan pada teks firman Tuhan yang paling hakiki dan paling mendalam hanyalah pekerjaan Roh Kudus, dan itu hanya dinyatakan kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya. Dalam istilah teologi namanya illumination, penerangan atau pencerahan, sehingga pada waktu dia membaca teks firman Tuhan itu, maka semuanya menjadi terang dan jelas. Nah, ini semua adalah pekerjaan Roh Allah, tetapi semuanya berporos kepada peristiwa Golgota dan peristiwa Paskah. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus ini juga bekerja dalam diri kita? Apakah Roh Kudus ini juga mengerjakan pembaharuan selalu dalam hidup kita? Apakah kita selalu tertarik untuk mendengarkan firman Allah, apalagi mendengarkan berita kasih karunia Allah, yaitu pengampunan dosa yang ada di dalam Kristus Yesus? Karena di dalam berita itulah, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, semuanya sudah ada harapannya, kasihnya, dan juga arah tujuan kita kemana kita setelah ini, semuanya sudah jelas. Dan orang yang berdosa dengan berbagai macam kejahatannya bisa dilepaskan, bisa diampuni oleh karya Roh Kudus. Itu sebabnya berkali-kali saya mengatakan bahwa orang yang didiami oleh Roh Kudus tidak bisa dikuasai oleh roh-roh jahat, karena Roh Allah pencipta langit dan bumi ada di dalam dirinya. Tidak bisa, karena memang Roh Allah ada di dalam dirinya. Jadi Roh Kudus Allah kita itu bekerja dalam hati kita apabila kita menaruh percaya. Saya ulangi, apabila kita menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengimaninya dan mentaatinya, maka disitulah peran Roh Kudus memperbaharui dan memperbaharui hidup kita. Nah, inilah
daripada peran daripada nubuat yang dibicarakan tadi, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Jadi jangan anggap sepele dengan pemberitaan firman Tuhan. Walaupun seringkali orang menganggap itu hal yang gampang atau hal-hal yang biasa, tetapi rupanya hal yang kita anggap sepele itulah, disitulah Allah bekerja. Mengapa Allah tidak langsung bicara kepada kita? Mengapa Allah tidak langsung berkata-kata kepada kita langsung? Mengapa dia harus berbicara melalui firman-Nya? Karena Allah ingin kita mempercayainya berdasarkan pendengaran langsung melalui kata-katanya yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, dia ingin berbicara langsung kepada kita melalui firman-Nya, dan firman-Nya itu berbicara kuat ke dalam batin kita melalui Roh Kudus. Dan inilah yang harusnya menjadi tekad kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena seperti yang dikatakan oleh gereja Lutheran tadi, bahwa pemberitaan Injil di dalamnya Allah bekerja. Pemberitaan Injil di dalamnya Allah menunjukkan kasih karunia-Nya. Di dalam pemberitaan Injil Allah memberikan pengampunannya. Di dalam berita Injil itulah Allah mengaruniakan kehidupan pembaharuan oleh mereka yang percaya kepadanya. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh menaruh iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi disitulah letaknya pembaharuan gereja. Walaupun ada orang dari gereja lain mengatakan, lebih bagus kita ke gereja tetangga, karena di situ Roh Kudus ada dan bekerja. Di gereja kita Protestan katanya tidak ada Roh Kudus. Kenapa tidak ada Roh Kudus? Karena tidak menari-nari. Ibadahnya tidak hidup. Tidak ada bertepuk tangan, tidak ada bahasa roh, tidak ada mukjizat, tidak ada kebangunan rohani. Ibadahnya begitu-begitu saja. Tetapi sebetulnya disitulah letak kesalahannya, bahwa tidak persoalan bagaimana ibadahnya, tetapi bagaimana firman Tuhan itu, berita tentang pengampunan, berita kasih karunia Allah diwartakan. Disitulah terjadi kebangunan rohani. Saudara tidak perlu pergi ke gereja sana, ke gereja sini untuk mencari Tuhan, tetapi di mana firman Tuhan ada, disitulah Tuhan Yesus memberikan pembaharuan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini, agar kiranya firman Tuhan menguduskan hati kami, menguatkan kepercayaan dan pikiran kami untuk selalu bersandar sepenuhnya kepada pribadi-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami pun semakin percaya dan semakin teguh berpegang pada firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami pun hidup di dalam iman kepadamu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jesus nagok siroha dohok holomoni bai malua bai madua hamina tahutani lehontoni tu barohana mujo baga-baga hadameon sahabat Tuhan mion Jesus Alpha Omega bona di
porseaon sai padaw maagadosa sai palua hamion. Tapasada marohata martangi yang mahita. Puji-pujian dohor sobanami madiho ale Tuhan debata para siroha debata parholong. Natoktong mga ramoti parngulon nami marhite-hite asidot tolong niroham. Nabuido pihami ali Tuhan di bagasan hahipason, di bagasan las niroha marsaur di bagas jorom nabadiaon. Patupahon partangyangan wik. Imana dihobasi wik saplopat. Songoninang wik sapulonom. Mauliati madiho ali Tuhan debata di saluhut pangaramotiommu. Tarlumobi ma ali Tuhan dia ka program ni huriamon. Nong mardalan songoninang so mardalan do penaneng patupaon na tu akari na mangihut. Asahoma ali Tuhan na doktong mga jara-jari do manugunugu. Saluhut na naposomi songoninang akaparhaladom. Tarhumobi ma ali Tuhan dia karuasmu. Ditiki parsermonanon maali Tuhan hami martangi yang tujolom. Asa tangi honommu maali Tuhan akka pangiduan nami. Na parjolo mayali Tuhan debata yakka yanakon nami. Na di bagasan persikolaan mulai si anak TK, SD, SMP, SMA doho mahasiswa. Marpangidoa kami tuho wali Tuhan debata. Asale onomma bisu doha pistara doho hikmat yakka yanakon nami. Asa kayanakon na berprestasi dia ke persikolan nabi jala hormat marna tua-tua tarlumobi ma ali Tuhan mabiar mamereko itikom mahami tau ngali Tuhan marpangidi watu jolom yak karwas musalhu na ali Tuhan na di bagasan las ni roha songoni nang di bagasan arsa ni roha asa hotot to ngali Tuhan na madongani nasida dia kaulaon nasida molotunga dong ngali Tuhan akarwasmu na di bagasan parsahiton Tuho mahu pasahata miali Tuhan akka dokter na manangani asa marhite-hite akka habisukon na nilihommu tu akka dokteri Tuhan boy mga analisa do denggan jala mga leho nakka obat sesuai do akka parsaiton na asa hatop mulak akka ruasmu ali Tuhan tu bagas na sidabe na boy mangulaho nakka ulaon na tarlumobi mamamuji dohot pasangapon guarmu na badia ditikyo dotok kami ali Tuhan marpangidua tuho secara khusus ali Tuhan tunyonya si tanggang berupa pahan sian wik sapulonom nganeng mulak tubo na ni pasugit along ulaw nasida li Tuhan lama mereng na tuan-tuan nasida di bagasa parsahiton homa na madongani nasida li Tuhan baik di udara di laut sanguninang di darat ahapi pardalanan nasida homa na madjoloi asa saluhu na li Tuhan di bagasan hakipasod di bagasan las niroha nasida di naborhat sanguninang na mulak pe pasu-pasu nang natua-tua nasida li Tuhan na di bagasa parsaitoni asa tumibu malum ali Tuhan asa marlas ni roha nasida itikyo kami tong martangi yang tuho ali Tuhan nok parjolo sada dia dialap po sada natua-tua na toras ni amang situa si marmata ali Tuhan debata hodo pangapul na sumurung apuli masaluhu na keluarga ali Tuhan asa totong marsi hoho tuho pasahaton sude aka arsa ni roha nasida ale Tuhan debata para si roha pardingkap basa martangyang mahami tong tuho ale Tuhan tune negara nami Indonesia na dipimpin Presiden Jokowi asa hotot tong ale Tuhan na madongani mana na mga lehon ale Tuhan habisuko do hapistaran jala mabiar mamereko songonido nang hami na tinggal di Jawa Baraton ale Tuhan debata asa hona mga ramoti ng gubernur nami songoni akat sama nami wali kota nami sudah ali Tuhan akka pemimpin nang pinilimu asa mabiar mamereko asa boy ali Tuhan adil di tengah-tengah nami tarlumobi hami ali Tuhan na porsia itu ho di Indonesia on halak na memet otik do hami ali Tuhan debata alai balgado anggo di jolom alani ali Tuhan bae mahami ali Tuhan gabi hati uron di tengah-tengah ni keluarga nami songoni nang di tingkat RT nami di dia pihami ali Tuhan tarlumobi ma di huriamon mauliati marihu ali Tuhan dia kasalut pangiduan namion martinangi mahu ali Tuhan debata alai parjolo masesa dosa nami nagodangi munatarabat pasu-pasum silihonommu soni nang pangiduan nami di bagasan tangyang nami tuho
di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangiang hami tu jolom. Amin. Ta puji batu hatta, siana di pujian nomor 226 masyarakat selanjutnya, la somma kita papung pilihan. Tuhan mari tehanabi, Gohia Tuhan mari tehanabi, Sorudong narumah doa Tuhan di surga. Gohiau Tuhan mari tehatami, Gohiau Tuhan mari tehatami, Gohiau Tuhan mari tehatami. Astoton diku, oh Tuhan dihatami, Gohiau Tuhan mari tehatami. Gohiau Tuhan mari tehatami, Gohiau Tuhan mari tehatami, Asaton jabat terasa mari tehatami, Gohiau Tuhan mari tehatami. Tatangya kon mapeliata martangiang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo harorwani saluhut si lehon-lehon nadinggan do nasa ulibasa na mau diutus. Upasat hami masiana ni lehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasiak kami pilihanon. Tati bulkon harajaon mudi tonga-tongani huriam dohot di portibion. Hai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutanda hami godang ni si leon-leon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau lihat tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangidohon di tangiang alea manami. Alea manami na di banu cincang, sai pinarbadia mabuharmu, sai roh maharajamu, sai salmo lawan roham di banu onso na di banu agijang. Leon matuhami sa darion haguluan siapari, sesa modosa nami, somon panesa nami, di dosa di dongan amardosa tuhami. Unang kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pamako, ay hodo na po naharajaon, do tagugon, ro dihasang apos sa liling-liling na. Amen. Saya didongani asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani de bata ama. Dohot parsauran ni tod di parbedia mahamu saluhut na. Amen. 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 Ora sama dihita salut.